sekarang kita akan lanjutkan kepada penurunan hidrograf satuan. Ya, saya geser dulu, mungkin masih bisa terbaca ya. Pertama, ada sebuah teori. Jika ada M pulsa hujan, katakanlah 3 jam hujan. Pulsa pertama, jam kedua, jam ketiga, itu kita katakan 3 pulsa hujan setiap jam. Nah, dan ada N pulsa run off, katakanlah debit pada jam pertama, jam kedua, dan seterusnya, maka akan ada nilai sebanyak N min M plus 1 yang merupakan nilai hidrograf satuan. Jadi kalau misalkan katakanlah ada 3 jam hujan, jadi ada jam pertama, jam kedua, jam ketiga, 3 pulsa hujan, dan ada 13 pulsa run off, katakanlah debit jam pertama, debit jam kedua, debit jam ketiga, sampai debit ke jam 13, maka dari data itu, data hujan dan run off tadi, akan kita dapatkan ada N min M plus 1, katakanlah 13 minus 3 ditambah 1, yaitu 11 hidrograf satuan, 11 pulsa hidrograf satuan, atau hidrograf satuan dalam 11 jam. Maka rumusnya dinyatakan dalam Qn, ini adalah debit, Qn adalah sigma dari antara M sampai N yang lebih kecil daripada M, UN min M plus 1. Jadi N ini adalah N debit keberapa, M itu adalah hujan keberapa, dan ditambahkan 1. Jadi ketika kita mengukur data hujan, kemudian mengukur debit run off yang ada di sungai, maka yang kita dapatkan itu adalah hujan dan debit. Jadi kita tidak tahu hujan itu menjadi debit bagaimana caranya. Apakah hujan itu dikalikan dengan proporsional tertentu menjadi debit atau bagaimana? Nah, teori ini menyatakan bahwa debit itu diperoleh jadi perkalian antara hujan dan hidrograf satuannya. Nah, kita akan mencari bagaimana hidrograf satuan. Karena itu kita melakukan proses yang disebut dengan penguraian atau dekonvolusi. Jadi dari data debit yang kita miliki dan data hujan yang kita miliki, kita akan menguraikan sehingga mendapatkan data hidrograf satuan atau transfer function ya. Jadi pengkonversi dari hujan menjadi debit itu adalah hidrograf satuan. Nah, penjabaran dari persamaan tadi, kalau kita misalkan N itu ada beberapa jumlah debit dari Q1, Q2, Q3 dan seterusnya sampai Qn, katakanlah sampai N pulsa debit, kemudian ada hujan, misalkan hujan sampai M pulsa hujan, jadi ada P1, P2 dan seterusnya sampai M pulsa hujan, maka kalau N-nya sama dengan 1, maka katakanlah pulsa hujan P1 dikali dengan U min N min M plus 1, N1, N-nya 1 dikurang M-nya 1, 0 ditambah 1, jadi U1, P1 U1. Jadi untuk debit pertama itu dipengaruhi oleh hujan yang pertama saja. Tidak mungkin debit pada jam pertama dipengaruhi oleh hujan jam kedua, karena hujan pada jam kedua belum terjadi ya. Nah, pada debit yang kedua, jam kedua, kalau kita turunkan rumus ini, kita jabarkan rumus ini, N-nya sama dengan 2, maka kita dapatkan P1U2 ditambah P2U1. Jadi debit pada jam kedua itu dipengaruhi oleh hujan pada jam pertama dan dipengaruhi oleh hujan pada jam kedua. Jadi hujan pada jam pertama masih mempengaruhi debit pada jam kedua dengan unit hidrograf 2 dan unit hidrograf 1. Kemudian dan seterusnya Q3 itu dipengaruhi oleh hujan pada jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga, dan seterusnya sampai debit ke N, di mana hidrograf itu mencapai resesi dan kembali ke 0. Nah, ini adalah satu contoh. Maaf, saya geser dulu. Hidrograf berikut dibuat dari 13 data debit, Qn-nya, N-nya sama dengan 13, yang terjadi karena kejadian hujan atau rainfall excess pada 3 unit waktu. Jadi pulsa hujannya ada 3 di sini. Ini unit waktunya per setengah jam pertama, setengah jam kedua, dan setengah jam ketiga, yang masing-masing sebenarnya 10, 30, 20 atau 3 pulsa hujan, yaitu M sama dengan 3. Komponen base flow sudah dipisahkan dari hidrograf debit. Ini kita ingatkan lagi kenapa base flow harus kita pisahkan dari debit sungai, karena base flow itu menyumbang air, adalah sumbangan air yang tidak berasal dari hujan tapi berasal dari groundwater. Jadi kita harus pisahkan. Kita hanya ingin melihat pengaruh hujan atau hujan itu seberapa besar menyumbang terhadap runoff atau terhadap debit sungai. Jadi base flow itu pengaruh dari dalam tanah ya, dari groundwater yang tidak kita ingin lihat. Nah, dari data 3 pulsa hujan tadi dan debit yang sudah kita ukur, nah ini ke 13 data debit yang sudah diukur, kita bisa gambarkan hidrograf debit runoff yang sudah dipisahkan base flow-nya ya, ini ya, yang sudah dipisahkan base flow-nya. Jadi hanya runoff-nya saja, debit sungai, tetapi dikurangi base flow jadi hanya runoff, baik itu subsurface runoff ataupun surface runoff.
Nah, kemudian berapa banyak hidrograf satuan yang bisa muncul dari data tersebut? Kita gunakan rumus yang tadi, N min M plus 1. 13 debit dikurang 3 hujan ditambah 1 jadi 11. Jadi kita akan mendapatkan 11 hidrograf satuan, 11 data hidrograf satuan dari data ini. Ya. Nah, jika pulsa hujan dilambangkan dengan P1, P2 dan P3, P1 adalah hujan pada jam pertama, P2 adalah hujan pada jam kedua, P3 adalah debit runoff dilambangkan dengan debit runoff dilambangkan dengan Q, baik Q1, Q2, Q3 sampai Q13. Maka untuk menjabarkan persamaan ini, persamaan hidrograf satuan ini, kita menuliskan, ya, Q1 sama dengan P1, ini M, ini M, ini N. Jadi karena kalau ada sigma dari M sama dengan 1 sampai N kurang M, jadi ada 3 pulsa hujan, jadi ada P1, ada P2, ada P3. Nah, yang ini kita peroleh dari N min M plus 1, N-nya 1, M-nya 1, 1 min 1 plus 1, U1. Sekarang N-nya 1, M-nya 2, 1 min 2 plus 1, kemudian M-nya 3, N-nya 1, 1 minus 3 plus 1. Kita dapatkan P1 U1. Kemudian ada P2 U0 dan P3 U min 1. U0 adalah hidrograf yang terjadi pada jam sebelum jam pertama, sebelum kejadian hujan itu tidak ada, apalagi U min 1. Jadi yang mengandung U0 dan mengandung U min 1 kita coret, tidak ada. Demikian pula pada debit kedua, N-nya sama dengan 2, M-nya 1, 2, dan 3. Jadi N min M plus 1, 2 min 1 plus 1. N min M plus 1, 2 minus 2 plus 1. N min M plus 1, 2 minus 3 plus 1. Didapatkan P1U2, P2U1, dan P3U0. Sekali lagi, U0 tidak terjadi, tidak mungkin terjadi, maka kita coret. Jadi hujan atau debit runoff pada jam kedua dipengaruhi oleh hujan pada jam pertama dan hujan pada jam kedua, dikalikan dengan unit hidrograf 2 dan unit hidrograf 1, dan seterusnya. Dan seterusnya hingga Q ke-13 ya. Nah, Q ke-13, nah, karena dalam teori kita harus mendapatkan 11 unit hidrograf atau 11 hidrograf satuan, maka yang lebih besar daripada 11 juga kita coret. Pada Q ke-12 kalau kita lihat terdapat unit hidrograf ke-12. Ini tidak ada karena kita hanya sampai 11, maka kita coret. Pada Q ke-13 juga kita lihat ada unit hidrograf ke-13 dan 12. Ini tidak ada karena kita coret. Jadi yang kita coret adalah yang tidak mungkin terjadi, yaitu U0, U-1 dan U12, U13. Jadi kita mencoret variabel-variabel sehingga persamaannya setelah disusun akan menjadi seperti ini. Q1, Q2, Q3 sampai Q13 kita dapatkan masing-masing persamaan ini. Nah, sekarang dari persamaan ini kalau kita masukkan angkanya, kita sudah mendapatkan P1, P2 dan P3 sebagai yang diketahui, dan Q1 sampai Q13 juga diketahui. Kalau kita masukkan angkanya untuk Q1 sama dengan P1U1, maka 10 sama dengan 10 dikali U1, karena P1 sama dengan 10 dan Q1 sama dengan 10. Ini dengan mudah kita dapatkan U1 adalah 10 dibagi 10, yaitu 1. Kita dapatkan U1 sama dengan 1. Pada debit yang kedua, U1 sudah diketahui 1, jadi ini adalah bernilai 30. 70 sama dengan 10 U2 tambah 30. 30 dipindahkan menjadi 40. 40 sama dengan 10 U2. Jadi U2 kita dapatkan bernilai 4 ya. Kita dapatkan bernilai 4. Jadi U1 1, U2 4. Dan seterusnya U1 dan U2 sudah kita peroleh, kita bisa mendapatkan U3 sehingga U ke-11 kita peroleh. Jadi dengan merunut dari pertama sampai ke terakhir kita mendapatkan U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 sampai U ke-11. Jadi kita mendapatkan hidrograf satuan untuk sungai tersebut atau untuk das tersebut. Nah, setelah kita peroleh bisa kita plotkan. Ini waktu per unit per setengah jam ya, unit waktu per setengah jam. Ini kita gambarkan hidrograf satuannya sebagai sebuah grafik ya, atau hidrograf. Nah, hidrograf inilah yang akan mengkonversi dari hujan yang terjadi hingga debit debit bagaimana yang akan terjadi pada sungai. Jadi dengan mendapatkan hidrograf satuan kita bisa mengkonversi hujan menjadi debit sungai dengan asumsi tanpa base flow ya. Kalau misalkan dianggap tidak ada sumbangan dari base flow. Kalau dianggap ada sumbangan base flow, kita tambahkan lagi dengan base flow-nya atau groundwater. Ya.
Sekarang kalau kita sudah mendapatkan hidrograf, bagaimana kita bisa menghitung hidrograf runoff dari hidrograf satuan? Nah, dari slide sebelumnya, prosedur penurunan hidrograf satuan yaitu kita memiliki data hujan, kita memiliki data hidrograf runoff, kita mendapatkan hidrograf satuan. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa hidrograf runoff adalah debit sungai yang sudah dipisahkan dari base flow. Maaf ya. Jika hidrograf satuan sudah dimiliki, maka ia dapat digunakan untuk menghitung runoff dari berbagai kejadian hujan dengan unit waktu yang sama. Tadi kita menggunakan unit waktu setiap setengah jam. Kalau tadi pulsa hujannya 3, kita bisa hitung runoff-nya berapa dengan menggunakan hidrograf satuan yang tadi. Kalau hujannya 4 pulsa, kita bisa hitung lagi hidrograf debit runoff-nya berapa, dan seterusnya. Jadi dengan hidrograf satuan itu kita bisa menghitung hidrograf runoff yang terjadi di sungai, akan terjadi di sungai. Nah, sebagai contoh, ada contoh soal ya. Terdapat rainfall excess pada setengah jam pertama dan kedua masing-masing sebesar 10 mm dan 5 mm. Jadi di sini kita dapatkan dua pulsa hujan, yaitu M1 dan M2 ya, 10 mm dan 5 mm. Hitunglah hidrograf runoff. Jadi kita diminta mencari hidrograf runoff atau mencari debit sungai tanpa base flow ya, yang belum ditambahkan dengan base flow apabila hujannya 10 mm dan 5 mm. Kalau tadi kita punya 3 pulsa hujan, sekarang kita hanya punya 2 pulsa hujan. Tapi dengan hidrograf satuan kita bisa memprediksi berapa besar debit yang terjadi di sungai. Nah, rumusnya masih sama kita gunakan. Jika pulsa hujan kita lambangkan dengan P1 dan P2, debit runoff dilambangkan dengan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Nanti kita lihat sampai berapa kita dapat Q-nya. Maka berdasarkan kebersamaan untuk menurunkan hidrograf ini, hidrograf runoff dari hidrograf satuan, maka penguraian debit runoff dituliskan sebagai seperti ini. Sama prosedurnya, cuman tadi kita mempunyai 3 pulsa hujan, maka kita punya 3 suku di sini. Tapi karena kita punya 2 pulsa hujan, kita hanya punya 2 suku di sini. Q1 sama dengan P1 U N min M plus 1. N-nya 1, M-nya 1. 1 minus 1 plus 1, 1. Ini P2, M-nya 2, N-nya 1. 1 minus 2 plus 1, U 0 ya. Jadi U0 tidak mungkin kita coret, tidak mungkin terjadi. Yang kedua, kita dapatkan sama seperti tadi, kita dapatkan ternyata P1U2 dan P2U1. Ini mungkin, dan seterusnya kita lihat sampai berapa U-nya. Ternyata kita lihat bahwa pada Q12 kita mendapatkan P1U12 yang tidak mungkin karena U kita hanya punya 11. Kita tadi punya 11 unit atau 11 pulsa hidrograf satuan. Jadi P12 tidak bisa kita gunakan atau tidak mungkin. Jadi kita mendapatkan 12 pulsa debit. Jadi kita dari hidrograf satuan dan hujan yang 2 pulsa tadi 10 dan 5 mm, kita bisa menurunkan nilai debit sampai 12 debit ya, 12 pulsa debit. Nah, kalau kita hitung bagaimana? Ini adalah persamaannya. P1-nya 10, P2-nya 5. Kalau kita masukkan masing-masing, U1-nya kita sudah ketahui, I1 sampai U11, maka kita kalikan 10 kali U1, 10, ini P1, ini P2, dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan Q1 sampai Q12. Setelah itu, kita bisa gambar grafiknya. Nah, ini rainfall excess-nya 10 mm dan 5 mm, unit waktu setiap setengah jam. Ini debit runoff yang diperoleh dari perhitungan kita dengan menggunakan hidrograf satuan. Jadi kita dapatkan debit seperti ini. Demikian untuk penurunan hidrograf satuan dan menggunakan hidrograf satuan untuk menurunkan debit runoff. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik yang berikutnya.